adanya sanggar begitu juga kita bisa belajar tentang bagaimana caranya mengajar gitu. Jadi teman-teman tuh banyak yang aktif sih. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, salam sehat. Kita sudah dirikan pondok baca, nanti ada kerjasama sama beberapa komunitas-komunitas juga. Mungkin dari abang-abang dorong juga mungkin bisa main-main ke sana, kita ya sinergis lah. Waktu kegiatan ngajar itu kita ngajarnya belajar sambil bermain begitu. Bante juga bisa. Siap telepon. Siap saya datang kembali di podcast KTP Kaki Tanah Papua bersama saya sebagai host di sini Sarul Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari komunitas pesisir Manokwari. Kepada narasumber saya persilakan memperkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Anwar Kela, saya dari Stikip Muhammadiyah, bergabung di Sanggar Pesisir 2019. Di Sanggar Pesisir saya sebagai sekretaris. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Frans Bahagol. Saya dari angkatan 2020 dan saya baru bergabung di Sanggar Pesisir. Dan kakak Eja dan kakak Anwar dong yang saya sekarang ini saya baru bergabung. Wah, berarti baru bergabung. Iya. Baik, kakak bisa ceritakan awal mula motivasi bergabung dalam Sanggar Pesisir ini, mungkin kakak bisa ceritakan? Pertama saya gabung di Sanggar Pesisir itu dari 2019. Ketika saya masuk di Stikip Muhammadiyah, di situ ada kegiatan bulan bahasa. Ya mulai dari situ saya mulai bergabung. Ada juga saya punya kakak tingkat yang dekat juga dengan saya. Ya, saya juga senang untuk bergabung di situ. Sudah saya mulai aktif dari 2019 itu sampai sekarang. Kami juga pun diajak oleh kakak-kakak. Tapi kami dari semester 1 sebagian besar yang tidak ikut, sebagian kecil yang ikut. Kami aktif pas kan kegiatan bulan bahasa. Sudah mulai dari situ kami bergabung. Kalau boleh tahu kakak Anwar, kegiatan-kegiatan apa saja yang pernah dilakukan selama dari kakak awal bergabung sampai hari ini? Ada kegiatan pertama yang kita lakukan di Sanggar Pesisir itu bulan bahasa. Pas masuk 2021 ini kita ada buat kegiatan juga. Itu kegiatannya berjalan lancar atau mungkin ada hambatan? Banyak hambatan, tapi kita tidak putus asa. Tetap semangat ya? Ya, tetap semangat untuk mewujudkan kegiatan Sanggar Pesisir. Kalau kakak Frans, awal mula motivasi bergabung dalam Sanggar Pesisir ini bagaimana kakak? Awal mula motivasi saya itu, saya memang orang berorganisasi dengan kakak-kakak di Jayapura. Tapi di sini kan di lingkungan kampus STKIP Muhammadiyah sini, teman-teman saya yang satu angkatan itu dong tidak biasa ikut dengan kakak-kakak. Ajakan kakak-kakak itu dong tidak pernah ikut. Akhirnya saya semester 1, semester 2 itu tidak pernah ikut. Tapi semester 3 ini baru gabung ya? Baru gabung dengan kakak-kakak. Rancangan-rancangan kegiatan ke depannya itu mau melakukan apa-apa saja kakak? Kalau bagi saya, kalau kakak-kakak dong ada ikut siapa, macam ada kegiatan. Ya kalau itu bagi saya tuh ikut kegiatan, dari ikut kakak-kakak ikut kegiatan sampai ya nanti dalam ajak saya di mana kegiatan itu saya ikut dengan kakak-kakak begitu. Kakak Anwar, selama kegiatan itu kan ada tantangan atau hambatan-hambatan saja ya? Yang Sanggar Pesisir kiranya kalau ambil dari pemateri luar kan bagus, mungkin ada motivasi, pokoknya ada banyak yang kita pelajari dari situ. Tapi di sisi kampus tidak mendukung ya? Tidak mendukung dengan teman-teman Sanggar Pesisir. Sejauh mana maksudnya dukungan dari kampus atau pemerintah? Dukungan dari kampus atau dari pemerintahan, kalau saya sih tidak ada ya? Tidak ada. Cuma kami dari teman-teman punya usaha lah. Kita bazar sama-sama. Pokoknya kita cari dana ya untuk kegiatan. Kalau macam untuk kegiatan-kegiatan pernah bikin proposal begitu kakak? Kami pernah melakukan
proposal ada 13 proposal yang kami buat. Tapi 8 saja yang kami bawa, 13 proposal itu kami bawa, tapi 8 saja yang diterima. Tapi sampai 8 saja diterima, sampai sekarang saat ini tidak ada pemberitahuan dari kantor-kantor tersebut. Tindak lanjut gimana tuh, Kak? Kami juga pun tidak memaksa. Apabila kalau sudah dipanggil, berarti kami ke sana. Kalau tidak dipanggil ya kami santai di Sanggar Pesisir saja cari. Kamu yang telah kita tunggu-tunggu akhirnya telah datang. Kakak mungkin bisa perkenalkan namanya. Siap. Baik, perkenalkan saya Mesak Selau, sering disapa Eca. Saya juga dari Sanggar Pesisir. Kebetulan kita juga yang mendirikan Sanggar. Saya gabung, kita awal mula dirikan Sanggar itu 2018. Waktu itu saya baru masuk juga di kampus. Cuman setelah ada kegiatan, kita buat kegiatan. Dari kegiatan itu kita mulai memikirkan untuk membuat satu kelompok begitu. Akhirnya kita bentuklah Sanggar Pesisir ini. Kegiatan-kegiatannya apa-apa saja, Kakak? Kita awal mula dirikan Sanggar itu tujuannya kami awalnya tuh untuk bergerak ke literasi. Awalnya tuh kita kadang-kadang kan itu mau ke ke PEGAF gitu. Untuk pemberantasan buta aksara toh. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan literasi, calistung gitu. Kalau tantangannya tadi salah satunya kurangan biaya. Mungkin ada tantangan-tantangan lain lagi untuk kalau kegiatan-kegiatan kayak macam tadi yang Kakak sempat sampaikan. Kita tantangannya mungkin biaya saja, Bang. Biaya. Iya. Kalau yang lain-lain sih bisa diatasi lah. Oh iya. Kakak Eca, sejauh mana strategi Kakak untuk melibatkan SDM atau relawan pada saat kegiatan-kegiatan? Maksudnya penambahan anggota kah atau? Kalau kita sebenarnya itu komunitasnya enggak terlalu keluar begitu. Kita lebih ke kampus. Ya? Jadi perekrutan anggota itu dari kawan-kawan yang masuk ke program studi bahasa dan sastra Indonesia gitu. Jadi itu cuman kita kan di sana kan kampusnya keguruan ya. Jadi lebih banyak teman-teman yang dari kita juga begitu, dari adanya Sanggar begitu juga kita bisa belajar tentang bagaimana caranya mengajar gitu. Jadi teman-teman tuh banyak yang aktif sebenarnya. Selama pandemik, apakah pernah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Iya, selama pandemik tuh kita 2019 itu sempat ada kegiatan sama-sama dia juga. Nah 2021 kemarin kita sempat rancang juga sebuah kegiatan yang itu kita melibatkan semua sekolah dan juga kampus-kampus untuk kita buat kegiatan lomba gitu. Lomba ada cerita rakyat untuk anak SD, ada lomba pidato sama lomba puisi, musikalisasi puisi untuk SMA. Nah pidatonya untuk tingkat SMP. Itu seluruh sekolah di Iya. Manokwari. Selain itu juga kita sembari mencari dana kita lakukan diskusi-diskusi gitu. Diskusi-diskusi harian. Jadi kita datangkan pemateri dari luar gitu. Ada beberapa kawan-kawan yang sudah bagus di komunitas, kita ajak untuk berbagi pengalaman, sharing-sharing dalam diskusi itu. Dalam penerapan COVID-19 ya Kak? Iya. Di waktu pandemik ini tuh kita memang kalau di kampus ya memang sudah diwajibkan untuk kita menerapkan. Tapi kalau keluar itu kita itu sempat membagi-bagi masker di pasar gitu. Jadi kita ke pasar-pasar terus kita keliling-keliling pasar baru bagi-bagi masker ke penjual-penjual yang tidak menggunakan masker gitu. Pedagang-pedagang. Enggak sih kalau kita kan bekerja sama kan. Sama waktu itu ada dari pihak kepolisian juga. Ya. Jadi kita sempat ke sana terus mereka kasih masker baru kita yang bagi-bagi. Jadi kita jalankan programnya mereka gitu. Tahun ini tuh kita akan lebih banyak bergerak di kampus karena mengingat minat baca kawan-kawan di sini tuh tentang literasi tuh minim sekali. Makanya kita tujuannya mungkin lebih untuk tahun ini kita lebih banyak di kampus gitu. Untuk edukasi tentang membaca gitu. Karena
apa ya, minim sekali teman-teman di kampus-kampus ini, Manokwari pada khususnya. Itu Oh, iya. minat baca tuh minim sekali. Makanya mungkin kami ke depannya nih di tahun ini nih kami lebih banyak di kampus, bergerak di kampus. Kita sudah dirikan pondok baca, nanti ada kerjasama sama beberapa komunitas-komunitas juga. Mungkin dari abang-abang dorong juga mungkin bisa main-main ke sana, kita ya sinergis lah. Kan saya pernah buka sosmednya atau IG Sanggar Pesisir Manokwari ini. Saya pernah lihat postingan Kakak Eca dorang di ada kasih apa kayak begitu lomba-lomba untuk adik-adik dorang. Itu kegiatannya di mana itu Kakak? Kampung-kampung pesisir sekitar Manokwari. Di daerah-daerah mana itu? Nah, waktu itu kita di Kampung Masyepi. Mas Epi ya? Karena memang kita kenal sama salah satu pegiat literasi juga. Nah, terus kita ajak dia bilang, oh gini aja, kita ke kampung saya aja gitu. Jadi akhirnya sudah kita ke sana, terus kita ngajar anak-anak gitu. Jadi waktu kegiatan ngajar itu kita ngajarnya belajar sambil bermain begitu. Makanya ada teman-teman yang sebagian yang duduk sama adik-adik pegang buku gitu, ada yang main-main gitu. Jadi kita belajar sambil bermain begitu. Dan respon masyarakat di kampung itu luar biasa baik, karena kegiatan-kegiatan itu memang tidak terlalu banyak orang yang melakukan seperti itu. Betul. Larinya ke kampung-kampung gitu. Sangat diterima itu. Iya. Dalam tahun ini kita sementara bekerja sama juga dengan Institut Arfak. Itu mereka mau mengajar di daerah-daerah kampung-kampung pesisir Manokwari juga. Mereka sudah rencana, kita sudah sama-sama rencanakan itu. Mungkin ke depannya kami akan ke kampung-kampung juga untuk ngajar. Teman-teman yang belum gabung bisa ambil bagian juga gitu. Oh, iya. Oke, baik. Kakak Fran, saya mau tanya Kakak. Kakak kan baru bergabung dalam Sanggar Pesisir ini Kakak. Awal mula motivasi bergabung dalam Sanggar Pesisir ini apa Kakak Frans? Sangat pesisir ini sangat menarik. Saya lihat. Dan saya teman-teman saya pernah ajak orang. Iya. Saya bilang teman-teman, ini namanya organisasi. Jadi kita harus bergabung. Tapi teman-teman saya tidak pernah ikut saya. Kakak saja sendiri. Nah, akhirnya saya bilang ya, kalau saya mengajak orang tidak mau, akhirnya saya ikut gabung. Nah, bagi saya itu kalau tantangan maupun rintangan itu saya siap saya akan turun dengan kakak-kakak. Siap. Kan ini ke pesisir-pesisir berarti ke gunung-gunung, ke pulau-pulau mungkin toh, ke pantai-pantai. Kakak berani gak tidak, maksudnya bisa naik gunung kah atau naik perahu kah? Kan itu sangat bagi sebagian orang kan hal yang baru atau mungkin mereka takut begitu. Tapi kalau kakak mungkin namanya, kalau bagi saya naik gunung itu saya hidup sehari-hari ya, karena kan kita sudah hidup. Maksudnya kan saya punya kehidupan sehari-hari, karena di kampung saya itu namanya gunung. Gunung Arfak ini kurang daripada saya punya kampung, itu di atas salju. Jadi saya pernah lewat. Jadi kalau kakak suruh saya ikut ya pasti saya ikut. Tidak perlu banyak bicara lagi langsung. Karena namanya orang bilang di Wamena tuh. Iya betul. Wamena itu memang orang bilang Wamena itu gunung sudah. Iya betul. Tapi kalau di laut, di pantai kan beda Kakak. Nah, pantai juga bisa. Bisa. Siap tempur. Siap saja, pokoknya siap. Iya. Untuk Kakak Anwar, mungkin semangat atau Kakak mau mundur bagaimana? Kalau saya semangat. Semangat ya? Semangat. Karena kita sudah ada dasarnya. Dan juga kalau kita turun lapangan bukan untuk ini. Buat kita punya adik-adik, saya siap. Siap ya? Saya siap turun lapangan. Karena mereka butuh dibina, dididik, karena mereka juga kurang dapat hal-hal seperti itu. Apalagi kan bisa dibilang di Papua Barat ini kan banyak yang tidak sekolah atau putus sekolah begitu kan. Banyak yang hidupnya kayak begitu. Makanya kalau saya diajak, itu tanpa diajak pun saya ke sana. Karena kita sekolah untuk dididik, berarti didikan itu juga pun kita kembali ke kita punya adik generasi yang dari bawah ini. Oke, saya kembali ke Kakak Eca nih. Saya mau tanya Kakak Eca. Kakak Eca punya respon terhadap adik-adik berdua ini yang sangat semangat dalam upaya untuk melancarkan kegiatan yang akan datang ini, bagaimana Kakak? Iya, baik. Sebenarnya saya lebih ke mereka berdua ini, karena
apa ya, kita ajak tuh cepat sekali gitu. Apalagi kan kita kan tujuannya kemanusiaan, Iya. membangun SDM Papua toh. Betul. Jadi teman-teman yang asli Papua juga banyak yang respon baik dengan kita. Semangat gitu. Karena memang pandemi ini jahat ya. Iya, betul. Jadi mau tidak mau ya masyarakat harus terpaksa menerapkan protokol kesehatan. Dan saya lihat di kalangan masyarakat di tempat tinggal saya tuh lumayan baik lah. Apalagi kan di tahun ini ya, yang kita dengar-dengar tuh kan lagi ada Omikron nih, Iya, yang varian mau- baru nih ya. varian baru lagi nih. Nah, itu kita harus lebih berhati-hati lagi. Nah, kami mungkin selain nanti terjun ke masyarakat, nanti kami bisa edukasikan juga tentang penerapan protokol kesehatan ini. Kakak Franz. Kalau di tempat tinggal saya sekarang tuh tempat Penerapan protokol kesehatannya tuh bagaimana kakak? Di kampung halaman? di kampung halaman lebih ini lagi tegas Oh, daripada di sini. Kemarin kan saya kemarin ada Ada pulang. libur ke kampung, tapi di sana dong menjaga kesehatan itu protokol kesehatan tuh itu lebih tegas daripada di sini. Di sini saya tinggal di Maruni sini, tapi orang jalan sembarang. dan semuanya tidak peduli. Tidak peduli dengan kesehatan. Nanti kalau ada polisi baru pakai masker. Iya. Ya kakak, terkait dengan kakak punya tempat tinggal sekarang yang di Maruni ya, yang penerapan protokolnya kurang begitu. Apakah kakak pernah menghimbau kepada masyarakat dorang supaya pakai masker atau cuci tangan dan lain-lain begitu kakak? Memang itu kita pernah kasih tahu juga, tapi kan orang Papua kan udah tahu toh, orang kepala batunya kan seperti Iya. Dikasih tahu juga. dikasih tahu juga Baku orang- tawar orang- sampai. orang malah tahu. Jadi mau bilang juga, dia bilang jangan takut dengan barang-barang begini. Jadi kita mau kasih tahu berulang-ulang sama saja orang bicara begitu tidak bisa Nah, lagi. betul. Iya baik. Oke teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama disiplin, kita jalankan protokol kesehatan. Paling tidak ya kita 5M ya, yang sudah dihimbaukan oleh pemerintah. Dengan yang pertama itu memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan memakai sabun, yang ketiga menjauhi kerumunan, yang keempat menjaga jarak, dan yang kelima membatasi mobilitas. Agar kita dapat dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sekarang melanda kita di Indonesia, yaitu COVID-19, dan juga ada varian baru yaitu Omikron. Tetap jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan sehari-hari. Ayo teman-teman, kakak-kakak, bapak-bapak, mama-mama, saudara, semua kita menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, salam sehat. Ingat disiplin 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Karena kita harus menjaga protokol kesehatan. Oke, saya sebagai host di sini menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Papua Barat, terutama di Manokwari, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.